kesempatan ini, Pak? Ya, alhamdulillah ini hari ini bertemu dengan adik-adik HMI cabang Blora. Ini tadi diskusi ringan, tapi saya mengingatkan tentang pentingnya menjaga, merawat, dan mengembangkan idealisme kemahasiswaan. Idealisme kemahasiswaan itu salah satunya adalah bagaimana merawat tradisi intelektual lewat tradisi baca, tradisi tulis, tradisi debat atau diskusi yang bermutu. Yang kedua, saya juga mengingatkan bahwa anak-anak muda itu mesti sungguh-sungguh untuk berani menyebarluaskan rasionalitas politik. Rasionalitas politik di dalam pemilu itu adalah agar rakyat, para pemilih ketika menentukan pilihan betul-betul karena mengerti dan sadar, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena asal-asalan, bukan karena pokoknya ikut siapa, bukan karena pejah gesang derek siapa. Nah, cara seperti ini insya Allah akan punya makna bagi peningkatan kualitas pemilu untuk membangun demokrasi yang makin sehat dan produktif. Nah, ini anak-anak muda penting mengambil peran dan tanggung jawab untuk hal-hal seperti ini. Itu Pak, yang pokok. Tadi kan juga di dalam juga disinggung soal ada yang beberapa cuma 2 hari jadi ketua partai ini apa? Gimana gitu maksudnya tadi? Itu menurut saya hanya contoh ya, contoh bahwa aktivis-aktivis mahasiswa itu harus berani berproses, harus berani mengikuti proses mematangkan diri, mengkader diri, membina diri untuk pada saatnya tampil mengambil peran-peran kemasyarakatan, peran-peran politik, peran-peran kebangsaan gitu. Karena dengan mematangkan kemampuan, mematangkan komitmen, mematangkan keterampilan-keterampilan sosial dan politik itulah maka makin banyak kader bangsa yang tampil itu kader-kader yang matang dan berkualitas. Poin saya adalah para aktivis ini kan, mahasiswa ini kan kebanyakan anak rakyat. Sebagai anak rakyat jangan membayangkan bisa mengikuti orang-orang yang spesial, bisa mengikuti jalannya orang-orang yang spesial, jalannya para anak sultan tanda petik anak raja, anak konglomerat, anak orang-orang besar, yaitu memang punya jalan atau takdir sosial, takdir politik sendiri. Jangan itu yang dijadikan cermin. Kalau mau ngikutin itu kan nggak bisa. Nah, cara untuk bisa mengambil peran masa depan itu adalah jangan melupakan falsafah proses. Falsafah proses dan falsafah hasil itu harus menjadi satu kesatuan tarikan nafas. Kalau mau dapat hasil yang bagus, ikuti proses yang memang perlu perjuangan yang hebat gitu. Pak, tadi jangan juga, mendatangkan, jangan menunggu sesuatu dari langit. Saya bisa seperti itu, nggak bisa. Tadi juga sempat disinggung bahwa soal oposisi, Blora juga banyak yang tokoh-tokoh. Nah ini Mas Anas sendiri melihatnya seperti apa gitu mungkin? Dari ada Arya Penangsang, ada Pram, ada kemudian terus Samin juga mungkin. Saya mengambil contoh lokal ya di Blora itu yang menurut saya itu contoh yang baik tentang pentingnya kontrol, tentang pentingnya kekuatan koreksi, tentang pentingnya oposisi. Karena kalau kita mau membangun demokrasi yang sehat, sistem politik kan nggak boleh monolitik. Sistem politik itu harus berjalan dengan kontrol, dengan koreksi. Ada check and balances. Nah di Indonesia memang kan tradisi oposisinya itu kurang kuat, ya kan, lembek gitu, mudah untuk dirangkul gitu. Karena sebagian punya pikiran bahwa oposisi itu tidak terhormat. Padahal pilihan menjadi oposisi yang dijalankan dengan konsisten dan sungguh-sungguh
itu jalan politik yang terhormat, dan oposisi yang baik, yang sungguh-sungguh itu juga akan dinilai oleh rakyat. Kalau rakyat menilai baik, nanti episode atau musim berikutnya oposisi yang tangguh, oposisi yang baik ini akan mendapatkan kepercayaan. Kan begitu putaran dinamika politiknya seperti itu. Jadi saya ingin menekankan bahwa oposisi itu pilihan yang niscaya dalam demokrasi, dan itu justru penting untuk masa depan demokrasi kita yang lebih sehat, yang makin produktif. Jadi siapa yang berani mengambil jalan oposisi setelah kalah bertanding, itu adalah pilihan atau langkah terhormat.